Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa jumpa kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang cinta Tuhan, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa lebih dulu kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus tolong kita semua untuk kita bisa diberkati melalui firman yang kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk di sini taburi kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dan juga kami semua mendengar firman Tuhan diberikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga boleh melakukan firman-Mu dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang cinta Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati, menyertai apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu agar kiranya Bapak Ibu senantiasa boleh diberikan tubuh yang kuat dan sehat oleh Tuhan, dan juga kita semuanya boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang cinta Tuhan, mari kita sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 29. Daniel pasal 6 ayat 29 saya akan baca buat kita semua. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini kisah hidup daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sebagai pemuda-pemuda Ibrani yang pada waktu itu berada di tanah pembuangan, di tanah Babel, sebagai orang-orang tawanan di kerajaan Babilonia pada waktu itu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini luar biasa sekali yang kita bisa belajar di kehidupan Daniel, bahwa Daniel tadi diberikan kedudukan tinggi pada waktu pemerintahan Raja Darius dan juga Kores, orang Persia itu. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada rahasianya. Mengapa mereka menjadi orang-orang yang semakin diberkati. Semakin diberkati di tengah situasi yang sulit dan sukar, di tanah asing, di tanah pembuangan. Kok justru mereka malah semakin diberkati. Mereka tetap naik dan bukan turun. Mereka jadi kepala bukan jadi ekor. Sebagaimana janji Tuhan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya bagi Tuhan, mereka akan terus naik dan bukan turun, dan akan jadi kepala bukan jadi ekor. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Bapak Ibu dicintai Tuhan, ada 3 hal yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego semakin diberkati. Ya, semakin diberkati. Yang pertama, menjaga kekudusan hidup. Yang pertama, menjaga kekudusan hidup. Mari kita lihat sama-sama yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan juga ayat yang 9. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu dicintai Tuhan, Daniel tidak menajiskan dirinya bersama teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak memakan santapan raja dan meminum minuman yang disediakan sebagai minuman raja pada waktu itu. Daniel berketetapan, bertekad, ia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pada waktu itu, yaitu memakan santapan raja ataupun meminum minuman raja yang disiapkan kepada Daniel. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daniel dan teman-temannya sudah menjaga kekudusan hidup. Ya, kekudusan hidup, sehingga akhirnya mereka semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati karena mereka menjaga kekudusan hidup. Nah, Bapak Ibu dicintai Tuhan, demikian pula halnya dengan kehidupan kita orang percaya yang hari ini tengah berada di masa-masa yang sulit dan sukar. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, saya percaya orang-orang percaya, umat Allah akan semakin diberkati ketika di dalam kehidupannya menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup, tidak mencemarkan dirinya dengan perkara-perkara tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mencemarkan dirinya dengan perkara-perkara yang berdosa, yang melanggar perintah Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau jadi orang-orang yang semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Bagaimana Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka terus semakin diberkati. Janji Tuhan digenapi atas mereka karena mereka menjaga kekudusan hidup. Nah, kita juga orang percaya hari ini yang diberikan hidup dan kesempatan oleh Tuhan, mari tetap menjaga kekudusan hidup. Tetap menjaga kekudusan hidup dengan tidak mencemarkan diri, sekali lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan juga dengan perkara-perkara yang tidak mentaati Allah. Oleh sebab itu, mari jaga kekudusan hidup supaya engkau dan saya menjadi orang-orang yang semakin diberkati, semakin diberkati. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua,
supaya kita menjadi orang-orang yang semakin diberkati dan janji Tuhan digenapi bagi kita semua. Mari kita minta dukungan doa dari orang lain. Minta dukungan doa dari orang lain, ini penting sekali. Kita lihat sama-sama di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat 16 mulai sampai ayat 19, saya akan baca. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misal dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Bapak Ibu cinta Tuhan, ketika itu Daniel dan teman-temannya mendapat ancaman maut apabila Daniel tidak bisa menafsirkan mimpi raja tadi malam dan juga maknanya. Maka Daniel bersama teman-temannya akan dilenyapkan, akan dibunuh. Itu ancaman maut yang sudah didengar oleh Daniel dan kawan-kawan. Oleh sebab itu Daniel datang kepada teman-temannya, kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk memohon mereka supaya meminta kepada Allah belas kasihan kepada mereka semua, agar mereka diselamatkan dari ancaman maut tersebut dan mereka boleh luput dari peristiwa maut tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, doa mereka dijawab oleh Tuhan dan mereka disingkapkan arti daripada mimpi raja. Dan ini adalah suatu hal yang sulit. Raja minta dikatakan tadi malam mimpi apa dan kemudian diartikan artinya apa. Ini sulit sekali. Biasanya kalau orang bermimpi itu dikasih tahu dulu mimpinya apa, diceritakan, kemudian baru diartikan. Tetapi ini dikatakan harus kasih tahu juga mimpinya mimpi apa dan juga artinya seperti apa. Wow, ini sulit sekali. Oleh sebab itu Daniel minta dukungan doa kepada teman-temannya supaya memohon belas kasihan kepada Allahnya, supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, singkat cerita, doa-doa mereka didengar Tuhan dan akhirnya Tuhan menyingkapkan rahasia tersebut dan memberitahu mimpi raja pada waktu itu dan juga memberikan sekaligus maknanya. Nah, Bapak Ibu cintai Tuhan, mari pada waktu kita hari-hari ini juga menghadapi kesulitan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin ada berbagai macam ancaman kehidupan dalam kehidupan kita, yang menakutkan mungkin, situasi keadaan ekonomi, situasi keadaan lain dan sebagainya mungkin menjadi ancaman bagi kita. Tapi jangan takut, minta dukungan doa dari banyak orang. Semakin banyak orang berdoa buat kita, semakin kita ditolong Tuhan. Semakin ada banyak orang yang mendukung kita dalam doa, semakin Tuhan bekerja dengan luar biasa buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu, jangan sungkan, jangan malu-malu untuk minta dukungan doa dari teman-teman seiman kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini rahasia yang kedua, agar kita boleh menjadi orang yang semakin diberkati. Semakin diberkati. Mari kita minta dukungan doa dari teman-teman seiman kita, supaya kita ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini dilakukan oleh Daniel bersama teman-temannya. Mereka berdoa bersama-sama, mereka sharing masalah mereka. Daniel sharing kepada teman-temannya, sehingga akhirnya teman-temannya pun turut mendoakan Daniel dan akhirnya Daniel ditolong Tuhan. Ini hal yang kedua, minta dukungan doa dari orang lain. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Semakin banyak orang berdoa, semakin banyak orang berdoa, kita semakin ditolong Tuhan. Sehingga akhirnya kita, saudara dan saya, menjadi orang yang semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Karena ada banyak orang yang berdoa buat saudara dan saya pada waktu kita minta dukungan doa dari orang lain. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu cinta Tuhan, hal yang ketiga di sini kita harus berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Ini hal yang ketiga, berdoa setiap hari. Hal yang ketiga, berdoa setiap hari. Mari kita lihat sama-sama dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat yang 11 dan 12. Saya akan baca buat kita semua. Daniel 6 ayat 11-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu cinta Tuhan, berdoa setiap hari ini penting sekali. Berdoa setiap hari. Ini rahasia Daniel dan teman-temannya semakin diberkati, semakin diberkati. Karena mereka berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Sebagaimana Daniel tadi kita lihat di dalam pasal 6 ayat 11 dan 12. Daniel 3 kali sehari berdoa, berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel pada waktu berdoa itu bukan saja pada waktu Daniel sedang menghadapi pergumulan,
bukan saja pada waktu Daniel sedang mengalami kesulitan, bukan saja pada waktu Daniel mengalami masalah, tapi ketika Daniel tidak ada masalah pun, dia tetap berdoa setiap hari, berdoa setiap hari. Ini yang ketiga, menjadi gaya hidup daripada Daniel. Nah, Bapak Ibu cinta Tuhan, jikalau kita mau tetap eksis pada hari ini, dan kita mau menjadi orang yang semakin diberkati, mari berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari sebagaimana Daniel, berdoa 3 kali sehari. Dia memuji, dia berdoa, dia berlutut, dia menyembah Allahnya setiap hari seperti yang biasa dilakukannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu cinta Tuhan, jikalau kita mau menjadi orang-orang semakin diberkati, walaupun di tengah situasi dan keadaan yang sulit, sebagaimana Daniel ada di tanah pembuangan, tetapi Tuhan menolong, memberkati, dan Daniel menjadi orang yang semakin diberkati karena Daniel berdoa setiap hari, berdoa setiap hari, berdoa setiap hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya jikalau Bapak Ibu dan saudara dan saya senantiasa berdoa setiap hari, maka kita akan menjadi orang yang semakin diberkati. Orang yang semakin diberkati. Mari kita lihat sama-sama dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Daniel pasal 3, ayat yang ke-30. Di sana dikatakan seperti ini. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego semakin diberkati hidup mereka karena mereka berdoa setiap hari. Mereka berdoa setiap hari. Ini hal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua, mampu berkati kita semua untuk menjadi orang-orang yang semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar. Pada hari ini kami mau menjadi orang-orang yang semakin diberkati. Kami percaya janji Tuhan juga berlaku bagi kami, bahwa kami orang percaya akan terus naik dan bukan turun. Kami menjadi kepala bukan menjadi ekor, semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami mau menjaga kekudusan hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang semakin diberkati. Kami juga mau Tuhan minta dukungan doa dari orang lain, sehingga kami ditolong oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa setiap hari Tuhan, menjadi gaya hidup bagi kami semua, dan kami ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan tolong kami semua pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.